Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten mingguan kita, yaitu nge-breakdown episode terbaru Overlord Season 4 yang saat ini sudah masuk episode 5. So, karena video ini bakalan panjang, mending kita langsung mulai aja. Episode ini dibuka dengan scene Albedo yang datang ke Restize Kingdom untuk menyatakan perang, dan King Ramposa III mencoba menawarkan kepalanya sebagai ganti agar negaranya dapat dimaafkan. Nah, di anime, ketika King Ramposa menawarkan kepalanya, kita bisa melihat ekspresi Zanak yang sangat terkejut. Di novel dijelaskan kalau pada saat itu Zanak sadar bahwa ayahnya adalah sosok raja yang sesungguhnya karena dia berani mengorbankan dirinya demi keselamatan seluruh penduduknya. Tapi sayang sekali, Albedo tidak peduli dan tetap meneruskan pesan dari Sorcerer Kingdom untuk berperang melawan Restize Kingdom. Di bagian ini, Albedo ngomong, "Kau sedikit salah perhitungan, King Ramposa III. Apa karena kau telah kehilangan orang itu? Atau karena kau akhirnya sadar seberapa berbakatnya anakmu itu, hingga akhirnya kau berubah pikiran?" Nah, pertanyaan pertama yaitu, apa karena kau telah kehilangan orang itu, merefer ke King Ramposa III yang telah kehilangan Gazef. Lalu pertanyaan kedua, apa kau akhirnya sadar seberapa berbakat anakmu itu, merefer ke kemampuan Zanak yang sangat hebat dalam menangani situasi. Alasan kenapa King Ramposa baru menyadari bakatnya Zanak, karena Zanak hanyalah anak kedua, sehingga dia selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang. Lalu setelah kakaknya yaitu Pangeran Babro menghilang, barulah Zanak secara otomatis menjadi calon penerus tahta berikutnya. Sehingga momen ini ngebuat Zanak jadi lebih diperhatikan, dan King Ramposa pun baru menyadari kemampuannya Zanak. Karena King Ramposa tahu kalau Zanak mampu mengurus kerajaan, makanya dia kepikiran untuk menawarkan kepalanya sebagai bentuk permohonan maaf ke Sorcerer Kingdom. Lalu ketika Albedo menyampaikan pesannya Sorcerer King, salah satu bangsawan tiba-tiba berteriak dan ngomong kalau semua kejadian ini adalah rencananya Sorcerer Kingdom. Albedo pun memarahi bangsawan itu karena berani memotong pesan dari Sorcerer King. Lalu Albedo ngomong kalau pihak mereka juga tidak menyangka akan kejadian ini. Nah, kalau di novel, Albedo seperti berat hati ketika ngomong kalimat ini, karena kalimat ini memberi kesan kalau semua kejadian ini di luar dari ekspektasi mereka. Sebagai makhluk yang menganggap dirinya lebih tinggi daripada manusia, tentu sangat masuk akal jika Albedo tidak rela mengakui kalau mereka telah kecolongan akibat tindakan seorang manusia. Tapi kalau di anime, Albedo menyebut kalimat tadi dengan santai dan terkesan seperti kalimat sindiran. Di novel juga Albedo ngomong kalau dia tidak peduli dengan anggapan Restize Kingdom mengenai kejadian ini, karena sejarah ditulis oleh mereka yang menang dan semua tuduhan itu akan segera dihapuskan dalam sejarah. Albedo pun keluar dari ruangan dan King Ramposa meminta Zanak serta Rainer untuk segera pergi meninggalkan kerajaan. Tapi mereka berdua sama-sama menolak untuk pergi. Scene sekarang berpindah dan kali ini kita diperlihatkan abang-abang tidak jelas Brain beserta 2 orang muridnya Vestur sedang melatih 10 orang anak kecil. Kalau kalian ingat di awal season 4, Brain sempat ngomong ke Vestur kalau dia ingin mencari dan melatih seseorang yang menurut dia pantas untuk menggantikan posisinya Gazef di masa depan. Makanya Brain memungut 10 orang anak yatim piatu dan melatih mereka. Di sini pun kita diberitahu kalau Brain berniat membawa anak-anak itu menuju Arglan City Council untuk mengungsi. Ini karena 2 minggu telah berlalu semenjak Sorcerer Kingdom mendeklarasikan perang, tapi sama sekali belum ada informasi apapun mengenai pasukan yang dikirim musuh. Karena Brain tahu seperti apa sosok Sorcerer King, Brain pun curiga kalau ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Makanya Brain berniat untuk segera mengungsikan murid-muridnya. Lalu kita pun diberitahu kalau saat ini Brain dipercayakan oleh Rainer untuk membawa salah satu harta kerajaan Restize Kingdom, yaitu Razor Edge. Nah, ketika melihat Razor Edge, perempuan itu ngomong bahkan pedang itu tidak mampu meninggalkan goresan pada Sorcerer King. Tapi Brain membalas, pedang ini mampu melukai Sorcerer King, hanya saja pedang ini tidak mampu menjangkau musuh. Kalimat ini merefer ke momen di season 3 ketika Ainz duel melawan Gazef. Di situ terungkap kalau pedangnya Gazef cukup kuat untuk bisa menembus pasifnya Ainz yang ngebuat dia kebal dari serangan fisik. Makanya Ainz ngomong kalau pedang ini mampu membunuhnya. Scene pun berpindah dan kali ini kita diperlihatkan Ainz, Pestonya dan juga para Floor Guardian sedang berkumpul di ruang kerjanya Ainz. Di sini Ainz memuji beberapa Floor Guardian mulai dari Demiurge yang berhasil menutup akses informasi sehingga pihak Restize Kingdom mengira kalau Sorcerer Kingdom belum melakukan invasi sama sekali. Dan juga Albedo dipuji karena telah berhasil mengancam sebagian bangsawan untuk melakukan pemberontakan. Ainz kemudian memuji Kokyutos karena berkat taktiknya mereka berhasil menaklukkan beberapa kota selama invasi ini berlangsung. Taktiknya Kokyutos adalah menyerang kota yang berada di area timur terlebih dahulu, lalu setelah itu menuju ke arah utara. Sedangkan ibu kota yang berada di barat sama sekali tidak didatangi. Makanya kalau kalian notice, hanya bagian timur hingga utaranya Restize Kingdom yang dicoret di petanya Ainz. Tujuan dari taktik ini adalah untuk mencegah adanya bala bantuan yang dikirim dari negara lain untuk mengganggu jalannya perang ini. Nah, ketika Ainz ngomongin taktik ini, dia merasakan tatapan dari orang yang ada di sampingnya. Makanya Ainz sempat menoleh sebentar ke arahnya Pestonya. Perlu kalian ingat kalau Pestonya didesain sebagai NPC yang berhati baik, makanya dia tidak sepenuhnya setuju dengan rencana pembantaian massal di Restize Kingdom.
Ainz kemudian ngomong kalau dia khawatir karena tidak ada satupun Floor Guardian yang gagal menaklukkan kota. Belajar dari pengalamannya Kokyotos, seseorang dapat belajar banyak hal dari kegagalan. Makanya Ainz mau para Floor Guardian lain merasakan kegagalan agar mereka dapat berkembang lebih jauh. Sama seperti di Yggdrasil, jika seseorang kalah, maka mereka bisa saja mereset jobnya, mengganti equipmentnya, ataupun menggunakan taktik yang baru. Karena jika saja seseorang terus-menerus menang, maka mereka bisa saja menjadi tumpul. Tapi hal ini tidak berlaku untuk Touch Me yang sama sekali tidak pernah kalah dan juga tidak pernah menjadi tumpul. Di novel Ainz menjelaskan kalau Nazarick harus terus memperkuat dirinya karena Ainz percaya kalau Nazarick bukanlah satu-satunya guild base yang terkirim ke New World dan bisa saja di masa depan akan ada player atau guild lain yang muncul. Lalu Ainz menjelaskan kalau saat ini tugasnya Floor Guardian semakin lama semakin berat. Ini karena hanya sedikit orang yang bisa Ainz percayakan untuk mengurus tugas-tugas itu. Barulah kita diberitahu kalau Ainz ternyata tidak mau mengutus Area Guardian untuk mengerjakan tugas di luar Nazarick karena mereka lebih lemah daripada Floor Guardian dan Ainz khawatir mereka malah bertemu dengan sosok yang lebih kuat. Kalimat ini menjelaskan kenapa hanya para Floor Guardian ataupun para Pleiades yang diberi tugas di luar Nazarick. Ainz kemudian ngomong agar para Floor Guardian mulai memikirkan cara yang unik untuk menaklukkan kota. Barulah di sini gilirannya Shaltir yang dipuji sebagai orang dengan strategi paling kreatif. Berhubung Shaltir diberi tugas untuk mengurus perkara transportasi, Shaltir kepikiran untuk menggunakan transportasi udaranya yaitu Frost Dragon sebagai media pengangkut Soul Eater dan dijatuhkan di tengah-tengah kota. Setelah itu, mereka pun mulai mendiskusikan penaklukan berikutnya yang merupakan daerah tanggung jawabnya Ainz. Kokyotos pun penasaran kenapa Ainz mengirimkan lebih sedikit pasukan di kota yang satu ini. Aura juga sadar kalau di kota lain ada beberapa manusia yang berhasil kabur dan semua tempat itu berada di bawah tanggung jawab Ainz. Di novel dijelaskan kalau Ainz tidak bisa memberikan penjelasan yang logis mengenai hal ini karena kalau saja dia ngomong belak-belakan mengenai alasan kenapa dia mengirim lebih sedikit tentara di kota ini, maka ini akan menjadi awal kehancuran Nazarick. Karena Ainz belum kepikiran jawaban yang tepat, Ainz pun ngomong agar mereka melihat pertarungan itu terlebih dahulu. Nah, alasan kenapa Ainz mengirim lebih sedikit pasukan dan juga alasan kenapa ada beberapa manusia yang selamat, semua itu ada hubungannya dengan pestonya. Makanya ketika Kokyotos heran, scene di animenya sempat berfokus ke Ainz dan juga pestonya. Barulah dari sini kita masuk ke scene flashback ketika Ainz bertemu dengan pestonya dan juga Nigredo. Tapi kalau di novel, bagian ini harusnya berada di akhir chapter. Setelah sekian lama, akhirnya versi anime Overlord menampilkan seperti apa bentuk lantai 5 Nazarick, yaitu lantai yang dijaga oleh Kokyotos. Lalu kita pun diperlihatkan salah satu area paling penting di lantai 5, yaitu Frozen Prison. Tempat ini dijaga oleh dua orang Area Guardian, yaitu Nigredo yang berjaga di area atas dan Neuronis yang berjaga di area bawah. Di sini Sebas ngomong kalau Nigredo dan pestonya sangat ingin bertemu dengan Ainz. Karena Nigredo tidak diberi izin untuk meninggalkan tempatnya, makanya mau tidak mau mereka harus meminta Ainz untuk datang ke tempat mereka. Di novel, Sebas tidak langsung ngomong kalau Nigredo ingin bertemu dengan Ainz, tapi Ainz langsung tahu kalau orang yang ingin bertemu dengan dirinya kemungkinan besar adalah Area Guardian. Dari kalimatnya Ainz, sepertinya hampir semua Area Guardian memang dilarang meninggalkan areanya, karena jika mereka pergi, maka mereka bisa saja ngebuat kerusakan. Contohnya seperti Guren, yaitu Area Guardian di lantai 7. Jika saja Ainz memerintahkan Guren untuk datang ke lantai 9, maka Guren bisa saja ngebuat kerusakan sepanjang perjalanannya menuju lantai 9, dikarenakan pasifnya Guren yang dapat membakar apapun yang ada di sekitarnya. Barulah dari sini Sebas ngomong kalau Nigredo dan pestonya ingin bertemu dengan Ainz. Ketika mendengar nama mereka berdua, Ainz langsung tahu topik apa yang ingin dibahas, dan Ainz sejujurnya tidak mau bertemu mereka. Ainz kemudian mengeluarkan catatan dan mengatur jadwal kapan dia bisa datang ke tempatnya Nigredo. Lalu Ainz bertanya mengenai perkara boneka dan Sebas ngomong kalau pestonya yang akan mengurus hal itu. Nah, buat yang nggak tahu, di volume 3 dijelaskan kalau Nigredo secara otomatis akan menyerang siapa saja yang masuk ke ruangannya, kecuali orang itu datang membawa boneka khusus. Bahkan di volume 3, Nigredo sempat menusuk Ainz dengan menggunakan guntingnya, sebelum akhirnya Ainz memberikan boneka dan Nigredo pun bisa diajak ngobrol. Ainz pun masuk ke ruangannya Nigredo, dan akhirnya setelah 7 tahun semenjak season 1 rilis, kita bisa melihat seperti apa bentuknya Nigredo di anime. Buat yang gak tahu, Nigredo adalah NPC pertama yang dibuat oleh Tabula Smaragdina, makanya Nigredo disebut sebagai kakaknya Albedo. Di volume 3 dijelaskan kalau Nigredo adalah bentuk perwujudan kecintaan Tabula Smaragdina terhadap film horor, makanya setting karakter dan juga wajahnya Nigredo dibuat mengerikan. Nigredo seharusnya sudah muncul semenjak season 1 karena dia adalah orang yang menemukan lokasinya Shaltir setelah posisinya Shaltir hilang akibat tercuci otak. Nah, buat yang nggak tahu, Nigredo adalah NPC yang didesain khusus untuk menggunakan Divination Magic dan juga spesialis untuk mengumpulkan informasi. Jadi, kalau soal mencari lokasi seseorang, Nigredo adalah opsi yang paling tepat. Tapi, karena Nigredo kena skip di versi anime, jadinya Ainz menemukan lokasinya Shaltir dengan menggunakan item sihir. Nah, kalau soal darah di guntingnya Nigredo, di novel tidak dijelaskan dari mana asal darah itu. Tapi kalau gue coba berasumsi, kemungkinan itu adalah darahnya pestonya setelah ditusuk Nigredo.
Sesuai dengan perkataan Sebas, Pestonya lah yang akan mengurus bonekanya Nigredo. Sehingga tidak heran kalau Pestonya sempat kena tusuk sebelum akhirnya Nigredo bisa diajak ngomong. Karena Ain saja kena tusuk Nigredo, apalagi Pestonya. Lalu, kalau di anime, Nigredo adalah orang yang menjelaskan mengenai biskuit. Tapi kalau di novel, orang yang menjelaskan tentang hal ini adalah Sebas. Dan dialah orang yang membawa biskuit itu dari kota. Ainz pun mencoba menggigit biskuit tersebut dan dia sadar kalau biskuit itu tidaklah sekeras yang dia bayangkan. Cuma karena tubuhnya Ainz hanyalah tulang, jadinya dia tidak tahu seperti apa rasanya kue itu. Barulah di sini Nigredo meminta Ainz untuk menghentikan pembantaian di Resti The Kingdom, tapi Ainz langsung menolak permintaan itu. Di sini kita diberitahu kalau semua penduduk Nazarik, terutama Arya Guardian, selalu mendapatkan laporan tertulis dari para Floor Guardian mengenai rencana dan tujuan di balik rencana itu. Makanya Ainz ngomong kalau Nigredo mau protes, harusnya dia ngomong langsung ke Kokyutos dan bukan Ainz. Tapi kalau ada penduduk lantai 4 yang ingin protes, barulah Ainz bersedia untuk turun tangan, karena Floor Guardian lantai 4 yaitu Gargantua adalah seorang golem. Memanfaatkan logika itu, Pestonya pun mengajukan hal yang sama dengan apa yang coba Nigredo katakan. Berhubung saat ini atasannya Pestonya yaitu Sebas juga berada di ruangan yang sama. Nigredo kemudian ngomong kalau semua bayi mempunyai potensi dan Pestonya langsung ikutan ngomong kalau potensi itu tidak hanya dimiliki oleh bayi. Ini karena Nigredo sangat sayang kepada bayi, bahkan melebihi Pestonya. Tapi rasa sayang itu hanya berlaku untuk anak umur 2 tahun ke bawah. Setelah anak itu berumur di atas 2 tahun, maka Nigredo akan langsung memandang anak tersebut sebagai tumpukan daging yang harus dibuang. Makanya setelah insiden Jaldabaoth di season 2, Nigredo adalah orang yang mengurus semua bayi yang diculik. Dan setelah berumur 2 tahun ke atas, mereka pun diurus oleh Pestonya. Dan saat ini mereka semua dipindahkan ke panti asuhan milik Yuri yang ada di Erantel. Tapi Ainz tetap menolak ide tersebut karena Ainz tidak mau membiarkan para penduduk New World berkembang terlalu jauh. Karena bisa saja hal ini malah menjadi ancaman untuk Nazarik di masa depan. Ya, kalau kalian ingat pelajaran sejarah waktu sekolah, kurang lebih caranya Ainz mirip-mirip seperti caranya Belanda dan juga Jepang ketika menguasai Indonesia. Merasa obrolan ini sudah selesai, Ainz pun berniat untuk kembali ke ruangannya. Tapi Pestonya tiba-tiba berdiri dan menyarankan ide baru. Intinya, Pestonya ingin ngomong, dengan mengizinkan beberapa penduduk Resti The Kingdom kabur, mereka dapat menjadi bukti nyata tentang apa yang akan terjadi jika saja seseorang berani menentang Sorcerer Kingdom. Sehingga dengan ini, strategi permen dan cambuknya Ainz akan jadi lebih efektif. Karena akan ada lebih banyak orang yang menyebarkan kabar ini. Setelah berpikir cukup panjang, Ainz pun menerima usulannya Pestonya dan berkata kalau dia hanya akan menghabisi 90% penduduk Resti The Kingdom. Inilah yang jadi alasan kenapa Ainz membiarkan beberapa penduduk kota kabur. Dan juga ini alasan kenapa dia mengurangi jumlah pasukan yang menyerang Enauru. Setelah dari sini, kita pun masuk ke bagiannya Skamael Bero yang sedang berada di kota Enauru. Di novel dijelaskan kalau para penduduk Enauru telah menerima kabar dari kota tetangga kalau pasukan undead mulai bermunculan dan menyerang daerah mereka. Makanya sebagian besar penduduk Enauru telah mengungsi dan setelah 5 hari berlalu, yang tersisa hanyalah orang-orang yang siap bertarung mempertahankan kota. Ini yang jadi alasan kenapa 2 orang ini terlihat sangat santai, padahal di depan mereka terdapat pasukan undead yang sedang mendekat. Nah, buat yang nggak tahu, nama orang ini adalah Nawa, yaitu bangsawan yang menguasai daerah ini. Lalu cewek yang berambut putih adalah Skamael Bero, yaitu leader dari kelompok petualang Mithril for Armanen. Di novel dijelaskan kalau rambut Skama aslinya berwarna emas, tapi dia mengubah warna rambutnya menjadi hitam sebagai cara untuk membuat kelompok petualangnya lebih dikenal, dengan membuat warna rambut mereka terlihat mencolok. Tapi karena posisi warna hitam saat ini telah diambil oleh Momon, jadinya Skama mengubah warna rambutnya lagi menjadi putih. Melihat gerombolan undead yang mendekat, Skama berasumsi kalau para zombie itu kemungkinan berasal dari tubuh para penduduk yang telah mati terbunuh. Nah, salah satu skill pasifnya Death Knight adalah mampu ngebuat korbannya berubah menjadi undead. Makanya para penduduk tadi bisa diubah menjadi zombie. Di antara kerumunan zombie, terlihat zombie yang sedang memegang bendera Sorcerer Kingdom dan juga 2 orang undead bertubuh besar yang Skama sebut sebagai undead special. Nah, kedua undead itu adalah Death Knight dan juga Death Warrior. Kalau di anime, baru kali ini kita diperlihatkan varian lain dari Death Knight. Tapi di novel pernah disebutkan kalau ada beberapa jenis undead yang mirip seperti Death Knight, yaitu Death Warrior, Death Assassin, Death Cavalier, Death Priest, Death Wizard, dan juga 2 yang terkuat yaitu Death Emperor dan Death Empress. Kemudian kita diperlihatkan Nawa yang mencoba menyemangati para tentara dan juga petualang yang akan bertarung dengan menawarkan hadiah yang besar jika saja mereka berhasil selamat. Tapi tiba-tiba Lilinet yaitu priest dari For Armanen bertanya apakah ada hadiah lain yang bersedia Nawa berikan. Nawa pun menyebutkan kalau dia bersedia memberikan harta turun-temurun keluarganya, yaitu Holy Sword of Penterochromata. Ini adalah pedang panjang yang telah di-enchant dengan menggunakan elemen api, petir, asam, sonic, dan juga es. Tapi anehnya, pedang ini dibuat dengan ujung yang tumpul dan tidak cocok untuk dipakai ketika bertarung. Dan yang lebih aneh lagi, meskipun nama pedang ini adalah Holy Sword, tapi pedang ini tidak bisa memberikan holy damage. Tapi Lilinet ngomong kalau dia menginginkan hadiah yang lain, dan Nawa berkata kalau dia bersedia menikahkan salah satu anaknya.
Barulah di sini sifat aslinya Lilineth kelihatan kalau ternyata dia adalah tipe karakter yang suka dengan Shota. Sebelum memulai perang, Skama sempat memikirkan negara mana yang akan menjadi tempat pelariannya, dan negara terdekat yang bisa dijadikan tempat pelarian hanyalah Arglan City Council. Selain itu, masih ada 2 opsi negara lagi, yaitu Karnasu City State dan juga Slan Theocracy. Perang pun dimulai dan mereka mulai menyerang dengan menggunakan panah, lalu Death Knight yang awalnya hanya berdiri segera berlari ke arah gerbang kota. Pertarungan pun terjadi antara partinya Skama melawan Death Knight yang telah berhasil menembus pintu gerbang kota. Nah, kalau di anime, Skama diperlihatkan sebagai sosok wanita yang kuat dan bersedia melawan musuh sekuat Death Knight. Padahal kalau di novel, Skama berkali-kali diceritakan panik dan dia ingin kabur setelah tahu sekuat apa musuh yang sedang dia hadapi. Dalam pertarungan ini, Skama menggunakan skill bernama Doppel. Ini adalah skill milik senjatanya yang ngebuat Skama dapat memunculkan salinan senjatanya. Tapi salinan itu hanya bisa memberikan setengah damage dari senjata aslinya. Pertarungan pun berlanjut dan saat ini si Death Warrior juga mulai bergerak mengejar Death Knight. Merasa pertarungan ini sudah berakhir, Skama memerintahkan Lilineth dan juga si Magic Casternya untuk terbang dan kabur. Tapi tiba-tiba suara tembakan terdengar dan Death Knight berhasil terbunuh hanya dengan beberapa kali tembakan. Lalu dari arah atas terlihat seseorang dengan armor merah sedang terbang sambil memegang senapan mesin. Death Warrior pun mencoba menyerang armor itu dengan melempar salah satu senjatanya, tapi senjatanya sama sekali tidak berdampak apa-apa. Dan sebagai gantinya, armor itu menyerang balik dengan serangan beruntun dan Death Warrior pun terbunuh. Lalu mereka akhirnya sadar kalau armor itu ternyata adalah petualang Adamantite Red Drop. Nah, buat yang nggak tahu, Restigia Kingdom mempunyai 3 kelompok petualang Adamantite, yaitu Blue Rose, Darkness, dan juga Red Drop. Cuma memang sepanjang season 1 sampai season 3, Red Drop tidak pernah kelihatan. Armor itu pun memberikan salam dan mulai terbang menjauh. Nah, para Floor Guardian yang melihat pertarungan itu terkejut karena mereka tidak menyangka kalau akan ada penduduk New World yang dapat dengan mudah membunuh Death Knight dan juga Death Warrior. Lalu, merasa kalau ini adalah momen yang tepat, Ainz pun menggunakan momen ini sebagai alasan untuk ngomong kalau semua ini sudah sesuai dengan perkiraannya. Dan dengan ini, episode 9 pun ditutup dengan momen yang sangat keren dari debutnya si Armor Tahu. Nah, kalau di novel, bagian ini masih belum selesai dan masih lanjut ke bagiannya Ainz yang menjelaskan tentang armor merah tadi. Simpelnya, armor merah tadi adalah item dari Yggdrasil. Nah, kalau kalian penasaran siapa orang yang ada di balik armor merah itu dan armor apa itu, silakan cari konten gua yang ngebahas Azut Aindra. Tapi kalau nggak mau kena spoiler, mending nunggu sampai episode selanjutnya, karena episode berikutnya bakal nyeritain tentang Azut, armornya, dan juga si korban Suzon Zanak. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Sebelum masuk Saweria, gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang Adamantite di bulan September ini, yaitu Rizky Abadi, Novas Ramdhani, Amransan, Sora, Nigredoven, Harmonia, Bang, Hoki Gaming Official, Gungra, Aldebaran _91, Tikungan _tajam, Raikua, Ade Irawan, Jimmy Hendrix, Changpeng Zhao, Selamat, dan Uso Happy. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Mr. Neko. Bang, itu darah digunting Nigredo dari mana asalnya? Udah gue jawab di video ini ya, kemungkinan itu darahnya Pestonya. Ada dari Soya, Sasugain sama. Ada dari Fleuderlis. Ada niat bahas Metin Abyss lagi nggak bang? Ada, tapi nanti aja ya, gue belum nemu topik bahasan yang menarik. Dan terakhir ada dari Gervin Raviole. Mungkin yang suka baca novel genre Isekai 21+, bisa baca di aplikasi Vizo dengan judul Kebangkitan Raja Harem. Nah itu tadi dari Saweria. Terima kasih semuanya sudah donasi dan gabung jadi membership sampai saat ini. Thanks a lot and bye-bye.